Kecocokan presenter kondang Raffi Ahmad dengan anak sematawayangnya Rafatthar memang bukan menjadi hal baru. Namun apa jadinya jika keduanya dipisahkan? Namun hal tersebut hanya ada dalam film perdana Raffi untuk Sang Buah Hati. Ditambah Raffi juga bermain sebagai pemeran antagonis bersama Babe Cabita. Dan inilah kesibukan Raffi dan Rafatthar yang mengambil set di kediamannya di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Halo buat pemirsa, hari ini syuting film Rafatthar yang keempat. Masih di dalam rumah, ceritanya masih mau menculik Rafatthar bersama si ganteng Babe Cabita tuh. Belum nyulik aja, gue bingung. Yang bayi itu si Rafatthar atau dia? Ini lagi mau menculik Rafatthar, hari ini lagi proses syutingnya. Rafatthar syutingnya suka-suka hati dia, lebih papan atas dari kita lah. Ini kalau dia tidur, nggak bisa diganggu. Jadi kita pada nunggu deh. Nggak, tapi banyak dipisah juga. Ini lagi nge-setting. Dan sekarang teknologi juga udah canggih sih. Jadi Rafatthar juga bisa ada di berbagai macam sudut lain diambil. Tapi yang pasti kalau syuting sih, kalau Rafatthar nggak ngerepotin. Kalau dia lagi tidur, ya tidur, tergantung moodnya. Jadi kayak main aja gitu. Yang menarik adalah saat pengambilan gambar Rafatthar, baik Raffi maupun Nagita sengaja tidak menemani. Alhasil sang pengasuh lah yang ditunjuk Raffi untuk mendampingi Rafatthar setiap syuting. Ya justru kita nggak terlalu emplek-emplekin gitu. Kalau Rafatharnya lagi syuting, kita lepas biar aja dia sama kru. Kalau sama kita nanti dia mau nempel terus sama bapak ibunya, jadi biar aja dilepasin semua. Ini bukan babysitter, ini adalah, kalau Rafatthar nggak pakai babysitter, tapi ini mbaknya Rafatthar, Lala, jadi terpaksa harus ikut syuting. Tapi dia nanti dibayar lah sebagai stand in lah ya. Tidak kasih duit, tenang aja, oke? Suruh ntar jagain Rafatthar doang kan, karena dia kan nggak mau sama orang lain. Kalau nggak dikenal gitu ya, orang baru nggak dikenal, dia tuh nggak mau Rafatharnya. Meski demikian, Raffi pun tak sepenuhnya melepas Rafatthar. Film yang bercerita tentang pahlawan super itu memang didedikasikan untuk sang anak. Meski demikian, Raffi yang juga merangkap sebagai produser, pengambilan gambar menyesuaikan waktu tidur dan mood Rafatthar. Sini. Sini. Hei. Ikan ini dibuka. Oh, ikan. Dan ini. Ikan. Iya, syutingnya di rumah, jadinya tenang, santai. Ini film memang beda banget lah, lucu, gokil, seru, pokoknya beda. Film yang apa ya? Orang mikirnya kan Rafatthar syutingnya capek, padahal suka-suka hati dia tuh syuting. Di giliran dia mau syuting ya syuting, mau main ya main. Ya, lagian kan teknologinya udah canggih sekarang. Hey Rafatthar, hey sini, lihat papa. Come on, sini come on. Hai, lihat papa ya. Dia nggak takut sama kamera tuh, lihat kalau anak-anak kan depan kamera kan biasanya takut. Kok ini tuh. Action, oke. Bagus, Rafatthar hancurin. Iya, bagus, hancurin. Bagus. Action. Iya. Action dia tahu. Action. Oh. Cut. Udah cut. Oh, cut. Dia udah tahu dia cut. Gimana cut? Pintar banget sih, anak siapa sih? Ya, kegiatan syuting bersama anak kecil seolah mengulas kembali ingatan Raffi yang dulu sempat beradu akting dengan bintang cilik Baim. Kayak dejavu gitu, 10 tahun yang lalu tuh aku syuting sama Baim cilik, sama Alanis. Sekarang syuting sama anak kecil, sama anak sendiri, jadinya dejavu aja. Udah biasa sih aku syuting sama anak kecil. Hei, sini, peluk papa, hop. Wow, pinter acting, bagus, pinter. Keseriusan Raffi mengorbitkan Rafatthar sebagai bintang cilik tak perlu diragukan dan bukan hal yang mustahil terwujud. Ditambah kocek yang digelontorkan untuk pembuatan film ini pun terbilang cukup fantastis. Targetnya sih ini emang aku bikin film ini serius, budget besar juga, bukan film yang ece-ece juga. Ini juga pengen bikin film, bangkitin film anak-anak gitu, dengan film remaja, film cinta, film action kan udah banyak di Indonesia. Film anak tuh terakhir tuh ada Petualangan Sherina. Nah yang sekarang tuh belum ada lagi yang baru gitu, yang memang bisa bikin sesuatu hits maker gitu. Dan juga aku selain film anak, ada actionnya, ada komedinya, ada virtual efek yang paling terbaru gitu, yang pastinya bikin anak-anak zaman sekarang juga akan suka.
Menjaga kecantikan demi terlihat menawan di layar kaca sepertinya sudah menjadi kewajiban bagi para pesohor tanah air. Tak terkecuali dengan Angelica Simperler yang beberapa waktu lalu didaulat menjadi bintang tamu di situasi komedi alias sitkom Cakep-Cakep Baper. Ditemui di sela kesibukannya, pemilik nama lengkap Angelica Faustina Simperler itu memperlihatkan beberapa pakaian serta alat-alat kecantikannya kepada tim kami. Aku Angelica, di sini aku lagi syuting Cakep-Cakep Baper dan sekarang aku jadi bintang tamu di sini baru hari ini dan tadi aku baru take satu scene. Aku lagi ada di daerah salah satu kafe di daerah Pondok Gede. Nah ya udah habis itu aku sekarang kan lagi mau ganti scene. Aku ganti baju dulu ya. Oke, terus sekarang mau ganti baju dulu ya. Nggak boleh gitu. Pemirsa sekarang aku ini kan lagi ganti scene, tadi habis ganti baju terus rambutnya dibenerin jadi agak di-curly gitu. Iya pasti kalau ya pastilah namanya perempuan apalagi kan cewek terus gitu nih mau pakai rok. Soalnya biar nggak lepek di sini tacap-tacap apalagi kan muka aku berminyak. Nah jadi aku juga biasanya kalau ke lokasi kalau syuting kemanapun aku bawa makeup sendiri. Nah ini ada bedak tabur, ini sponsnya, ini buat shading pipi, ini kuasnya, terus ini foundationnya. Terus ini concealer buat bawah mata, biasanya kan bawah mata agak gelap tuh jadinya aku pakai ini. Terus ini oil face paper, ini eyeliner, ini alis. Udah paling sisanya cotton bud buat bener-benerin eyeliner atau alis. Tak hanya membongkar isi tas make up-nya, Angel yang berperan sebagai Tika pun sedikit memberikan tips dan trik memilih make up dan merawat wajah. Kalau buat perawatannya, buat kulit wajah kita harus kenal dulu jenis kulit wajah kita tuh apa. Kalau aku pertama yang pasti berminyak. Aku sih dikasih tahu ya, cuman maksudnya kalau sebelum ini adalah produk itu jadi kayak emang bedak tabur putih kayak bedak baby. Tapi dia lebih menyerap minyak sih, gak terlalu. Terus jadi kita pun harus tahu juga misalnya produk-produk yang kita pakai cocok nggak sama kulit kita gitu. Jadi kalau secapek apapun, sengantuk apapun, pokoknya nyampe rumah harus cuci muka, bersihin muka itu harus gitu, nggak boleh dibawa tidur gitu. Meski memiliki paras yang rupawan serta karir yang gemilang, namun tak berbanding lurus dengan perjalanan cintanya. Tak ingin terperosok dalam kubang yang sama ihwal percintaan, wanita kelahiran Jakarta itu kini lebih memilih fokus untuk berkarir. Gimana ya kalau misalnya ngomongin soal itu udah banyak lah yang dijalanin gitu, maksudnya kayak pengalaman yang serius, yang mau hampir jadi nggak jadi kayak gitu udahlah. Sekarang yang penting nggak usah bukan ngikutin kan ya kayak mungkin omongan orang apa nih kapan merit ya. Jadi ya sekarang sih ya udahlah masih berkarir aja dulu, sama kebetulan kan lagi bangun rumah juga, lagi fokus nih gitu. Nanti kalau misalnya emang ada jodoh yang terbaik pasti ada saatnya gitu. Nggak banyak pernak-pernik, teknik segala macam gitu ya, tapi enak. Coach Baby harus memilih Genta. Saling nggak ada ego pada saat lagi nyanyi dan itu susah ya. Coach Baby memilih Raffi. Sudah mengalahkan
ribuan orang, berarti kamu itu sudah luar biasa. Coach Baby harus memilih satu, yaitu Tasya. Don't let me down.